マクシマスだ。馬だ。走るのが一番好きだぜ。Sini ada tangga. Wih, kaget, manekin. Wih. Oke, di sini aku mau nunjukin ke kalian proses aku gambar di aplikasi Medibank Paint. Sekaligus aku pengen ngasih tahu fitur-fitur apa aja yang ada di Medibank Paint. Jadi pertama-tama kita bikin lingkaran terlebih dahulu buat garis bantu. Di sini kita bisa pakai penggaris yang ada di atas sini. Terus kita bisa bikin satu garis lurus vertikal buat garis bantunya juga, biar proporsinya atau ya gambar kita lurus gitulah. Terus kita hubungin jadi satu begini, kita bikin muka. Sebenarnya masih banyak garis bantu yang bisa bikin mukanya lebih sempurna lagi ya bentuknya. Tapi aku cuma pakai lingkaran sama satu garis lurus karena biasanya aku gambarnya pakai ini doang, garis bantunya. Sebenarnya banyak garis bantu yang bisa bikin gambar kalian lebih sempurna. Contohnya seperti ini. Dan buat nentuin posisi matanya sebenarnya juga ada garis bantunya sendiri. Tapi di sini aku nggak pakai karena biasanya aku juga nggak pakai. Dan di sini aku pingin bikin karakter yang apa ya, kayak setengah robot gitulah, setengah robot setengah manusia atau cyborg. Tapi di sini aku masih bingung. Pengennya sih kayak bikin abis kena battle damage begitu. Jadi setengahnya kayak kebuka kayak robotik gitu. Terus setengahnya masih ketutupan kulit. Dan di sini aku pakai kuasnya watercolor ya, yang bawaan dari aplikasinya. Dan di sini aku atur opacity-nya itu 6% dan ketebalannya 5 pixel. Karakter yang aku gambar ini itu punya hubungan sama karakter yang aku baru posting kemarin di IG ku, yaitu si Albert. Karakter ini itu cyborg yang nantinya bakal dibantu atau dipungut sama si profesor itu dan dibetulin, dan nantinya bakal jadi temen. Dan karakter ini sama karakter Albert itu masih dalam satu universe sama OC-OC ku yang lain yang Kale, yaitu di universe Monster Hunter. Tetapi ini di zamannya yang sesudahnya Kale. Walaupun Kale itu masih ada di zaman ini, tapi dia udah nggak aktif sebagai Monster Hunter. Monster Hunter itu adalah organisasi yang ada di cerita yang aku bikin, di universe yang aku bikin. Monster Hunter itu suatu organisasi militer yang memerangi monster-monster yang ada di universe ini untuk membuat suatu perubahan atau membuat revolusi. Kayak mereka bekerja untuk mengambil sampel-sampel dari DNA monster-monster tersebut, dan yang nantinya bakal diteliti sama profesor yang Albert ini. Bukan Albert doang, maksudnya kayak ada lagi lainnya peneliti-peneliti dari FTRDA yang nantinya bakal bikin suatu, entah itu serum atau apapun yang bakal membantu perubahan untuk masa depan. Dan biasanya peneliti ini juga bukan meneliti itu doang, kadang juga bikin senjata-senjata, kayak bikin pokoknya pengembangan alat-alat militer juga lah. Jadi kelihatan dari yang aku ceritain kalau ini genrenya itu adalah science fiction dan ada thrillernya ya. Dan cerita yang ini itu udah terusannya dari yang ceritanya Kale itu. Jadi ini kayak udah mau klimaks lah ceritanya. Cuma aku nggak nulis sama sekali ceritanya, cuma ceritanya itu ada di dalam kepalaku doang. Dan niatnya nanti aku bakal kayak spill kejadian-kejadian yang ada di ceritanya itu. Ntar
di postinganku yang terbaru ini nanti. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kayak random doang gitu loh postingannya. Kayak ada beberapa yang nggak masuk di dalam ceritanya. Kayak ya random aja. Tapi yang ini ntar aku bakal fokusin biar kelihatan ceritanya. Ntar aku bakal spill kejadiannya, peristiwa-peristiwa yang ada di cerita ini. Makanya kan aku udah, kalau pada ngikutin Instagramku, udah aku kayak batasin gambar yang lama dan gambar yang baru. Dan nanti niatnya kalau misalkan gambarannya ini udah sampai benar-benar klimaks di yang season ini, terus aku bakal bikin kayak series baru. Sebenarnya bukan komik, cuma ada kayak seriesnya gitu. Sebelum lanjut, di sebelah sini tadi ada beberapa penggaris. Dan salah satunya yang aku buat bikin lingkaran tadi. Dan yang ini kita bisa kayak bikin kayak garis yang ada pusatnya di tengah. Kayak bisa kita bikin buat efek-efek di komik gitulah. Kayak misalnya kan kalau terkejut atau lagi close up ke ini, kita bisa bikin itu. Terus yang satunya ini kita bisa buat bikin garis vertikal, horizontal. Dan yang satu ini bisa buat bikin jaring-jaring kayak pagar gitu. Dan ini yang tadi yang aku buat bikin lingkaran. Kita bisa atur-atur bentuk lingkarannya, bisa oval. Lanjut, di sini aku mau bikin tangannya yang kayak robot. Di sini aku kayak terinspirasi sama tangannya Iron Man ya. Sebenarnya aku udah lumayan banyak bikin karakter yang tangannya robot kayak begini. Cuma yang ini nggak cuma tangannya doang yang kayak robot, tapi hampir setengah badannya itu robot. Alasan kenapa sebagian tubuhnya itu diganti dengan robot, yaitu karena di masa lalunya dia terjadi suatu insiden yang bikin separuh tubuhnya itu hancur. Jadi mau nggak mau harus diganti dengan mesin biar bisa bertahan hidup. Jadi sebelum ketemu sama si Albert ini, dia itu wujudnya udah cyborg. Jadi yang merubah sebagian tubuhnya jadi robot itu bukanlah si Albert, melainkan ada orang lain lagi yang bikin dia atau yang nyelamatin dia. Dan Albert itu adalah orang kedua yang nyelamatin si cewek ini. Dan yang lagi aku gambar ini ceritanya, si cewek ini dia lagi dalam suatu pertarungan dan dia kalah, sehingga badannya hancur dan sistemnya non-aktif, kayak sekarat lah. Dan nantinya bakal ditemuin sama si Albert ini. Dan Albert itu dia kenapa posisinya bisa nemuin si cewek ini, karena dia pas lagi kebetulan keluar dari kota. Dia lagi kayak ya tahulah profesor, kayak mencari-cari sesuatu buat sesuatu yang buat diteliti. Kenapa dia masih nyari sendiri? Padahal kan Monster Hunter udah nyariin buat diteliti sama si peneliti ini. Padahal udah disediain kan. Tapi dia masih nyari sendiri. Karena ya Albert memang begitu karakternya. Dia itu kayak nekat, kayak harus dapat hari itu juga. Jadi dia pengen nyari sendiri. Dan kebetulan bahan yang dia cari itu nggak perlu membunuh monster dulu. Kayak ya suatu sampel yang ada di tempat habis pertarungan gitu. Entah itu sampel darah, entah potongan tubuh, kan kayak habis bekas pertarungan. Jadi dia datengin TKP-nya secara langsung. Dan kenapa si Albert ini sangat berani keluar sendirian, sedangkan posisinya di dunia luar atau di luar kota itu banyak monster yang berkeliaran, yaitu karena ya teknologi ciptaannya dia sendiri lah. Karena dia kan seorang profesor, jadi dia ciptain sistem atau robot buat melindungi dirinya dia. Mungkin kalau kalian tertarik kalau cerita ini dijadiin komik, dan kalau misalkan aku niat, mungkin nanti bakal aku jadiin komik ya.
Tapi aku nggak tahu. Ya komen aja lah kalau kalian pengen cerita Monster Hunter ini dijadiin komik. Lanjut, dan di sini ada sebuah tools yang bisa motong bagian yang pengen kalian pindahin doang, terus ntar bisa digeser pakai yang sebelahnya. Letaknya itu ada di toolbar yang ada di atas. Jadi beginilah susahnya kalau nggak pakai garis bantu terlebih dahulu ya. Jadi banyak yang harus diulang, banyak yang harus dibetulin biar proporsinya bagus, dan prosesnya jadi semakin lama. Karena garis bantu itu sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat gambarnya juga. Jadi untuk pemula aku saranin harusnya pakai garis bantu dulu ya, harus pakai sketsa dulu biar ada penggambarannya terlebih dahulu. Jadi tinggal disambung-sambungin, tinggal dijadiin, dikasih line art. Kalau aku setiap gambar pasti nggak pakai sketsa dan garis bantunya cuma pakai yang itu tadi doang. Ini ya pertamanya asal coret-coret aja, tapi ntar bakal aku rapihin terus langsung aku warnain. Hanya sekedar info, monster yang ada di Monster Hunter itu nggak bisa dibunuh dengan senjata yang sembarangan. Jadi ada senjata khususnya. Kalau cuma dibelah pakai kayak pedang biasa yang dari besi gitu, mereka bakal langsung regenerasi lagi, langsung pulih lagi. Dan senjata yang khusus ini itu dibuat, bagian tajamnya itu dibuat dari benda asteroid yang dulu pernah jatuh di sekitaran hutan di dekat kota, dan para peneliti ngelihat atau ke tempat kejadiannya itu langsung dan ngelihat bagaimana dampaknya asteroid tersebut di lingkungan sekitar. Dan di situ nggak sengaja ada monster yang ketiban sama, bukan ketiban ya, kayak kena serpihan dari asteroidnya tersebut dan terluka. Dan lukanya tersebut nggak bisa regenerasi lagi, nggak bisa balik lagi. Jadi para peneliti memanfaatkan asteroid tersebut buat dibikin senjata. Jadi benda asteroid tersebut mengandung kayak ada suatu unsur kimia yang bikin sel-sel atau metabolisme tubuh itu nggak bisa regenerasi lagi. Karena asteroidnya itu terbatas ya, jatuhnya juga cuma sekali waktu itu doang. Jadi peneliti memutuskan biar bisa bikin senjata lebih banyak lagi. Jadi mereka bikin buatannya. Kayak ngambil sampel dari asteroid tersebut, terus dibikin yang palsunya. Tentu saja itu nggak sekuat yang aslinya ya, dampaknya. Tapi tetap aja bisa membunuh atau mengurangi regenerasinya si monster ini. Dan kalau gambar itu kita harus sering-sering mirror atau flip gambar kita supaya kita tahu kalau ada sesuatu yang nggak normal proporsinya. Jadi kita bisa benerin. Itulah fungsinya flip. Karena walaupun awalnya kita ngelihatnya itu normal biasa, tapi ketika kita flip itu kayak kelihatan banget anehnya gimana di bagian apa. Jadi kita tahu apa yang harus kita benerin. Kalau yang nggak ngerti flip itu apa, flip itu sifatnya kayak bayangan kita di cermin. Jadi yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri, begitu. Dan di sini aku bikin lebih banyak robekan lagi di bajunya, biar kelihatan lebih fatal lah ininya, lukanya. Karena kan masa sampai shootdown sampai sekarat begini, masa bekas-bekas lukanya cuma kayak goresan-goresan doang. Dan di sini aku mau bikin backgroundnya. Di sini dia ceritanya lagi senderan di batu besar, di kayak bekas reruntuhan. Dan ini aku gambarnya ceritanya posisinya rada ke atas ya, jadi lehernya ini nggak kelihatan. Jadi kayak
rada dari atas gitulah sudut pandangnya, angle-nya. Dan di sini aku tambahin tekstur-tekstur di batunya biar kelihatan kayak realistis. Di sini aku masih kebingungan biar kelihatan kayak realistis, natural bagaimana. Dan banyak aku ganti-ganti, aku betulin lagi. Oh iya, sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu. Ini tampilan awal kalau pas baru masuk Medibank Paint. Di sini kita pilih My Gallery buat ngelihat gambar-gambar yang kita udah bikin di sini. Terus buat nambahin kanvas baru, kita bisa pencet tombol plus di atas. Terus kita atur ukuran kanvasnya. Dan jadilah kanvas kosong yang siap untuk digambar. Dan di sini sebenarnya kita bisa atur lagi ukuran kanvasnya. Tinggal kita klik canvas setting, terus canvas size, dan kita tentuin lebarnya dan tingginya kayak di depan tadi. Kalau yang canvas size ini yang diperbesar cuma ukuran kanvasnya doang. Jadi gambarnya itu, picture-nya itu tetap kecil, tetap ukuran yang semula. Tapi kalau yang image size ini semuanya ikut jadi tambah gede, ikut sesuai ukuran yang kamu tentuin. Oke, kita lanjut gambarnya. Di sini aku masih betulin batunya biar semakin bagus. Sebenarnya aku iri ya sama teman-temanku yang ada di grup art. Mereka udah pada sering gambar, lama-lama style makin improve. Aku kayak gak ada perubahan sama sekali. Belum punya style juga, gambarnya masih berubah-berubah stylenya. Mereka kayak produktif banget, kayak hampir setiap hari posting. Atau yang gak setiap hari posting pun kayak gambarnya tuh semakin improve aja. Mungkin dia tetap latihan, cuma gak diposting aja mungkin. Kalau aku belakangan ini udah lama nggak pernah posting, yang itu juga aku juga udah jarang gambar. Dan aku jarang banget ngedoodle atau gambar-gambar iseng itu, kayak aku nggak bisa. Tapi aku ngeliat teman-temanku itu kayak mereka setiap hari kayak ngedoodle terus, kayak latihan terus, kayak ada aja idenya gitu. Walaupun cuma iseng tuh kayak kelihatannya kayak ada ceritanya, kayak ada ekspresinya, bagus banget pokoknya. Dan aku kalau ngedoodle pun paling kayak yang horor-horor, atau kadang malah nggak jadi, cuma kepalanya doang. Atau ya udahlah, malah jadian. Padahal cuma mau iseng doang, tapi jadinya malah bikin emosi. Kadang ribet sama proporsinya, kadang karena aku udah jarang banget gambar tradisional atau di kertas gitu. Jadinya kalau sekalinya gambar cuma mau isengnya doang, kayak ribet sama proporsi. Kayak yang sebelah kanan kok jadinya begini, yang kiri kayak gini, kayak jadi bikin males. Makanya aku jarang banget ngedoodle. Padahal pengen ngelatih lagi gambar tradisional biar bisa bagus lagi. Karena udah terlalu sering digital, jadi terlalu ngandelin fitur-fitur yang ada di digital, jadi kalau pindah ke tradisional lagi kayak susah. Dan sekarang aku lagi mau nambahin detail-detail di pakaiannya.
Dan ini bentar lagi selesai, tinggal benerin tangannya ini, terus ditambahin rumput, habis itu selesai. Setelah ngoceh panjang lebar, akhirnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Dan tunggu aja video aku ngewarnain gambar ini. Dan bye-bye.